membayar upah pekerjanya itu di bawah UMR Bang, atau upah minimum. Berarti kan ada masalah. Iya, ada masalah. Ketika ada masalah, bagaimana si pekerja itu menyelesaikan permasalahan ini Bang, mencari solusi? Apa kira-kira yang harus bisa kira-kira bisa dia lakukan? Kira-kira begitu Bang. Tahapan pertama itu harus dilalui dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang lazim kita kenal dengan istilah Bipartit. Iya. Selamatkan pekerja Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam acara Harahap TV Channel. Di sini di samping saya sudah berada duduk rapi, ya sudah rapi duduknya. Ada Bang Saiful Asmi Hasibuan SHMH. Sebelum saya bacakan kurikulum vitae beliau, saya ingin mengucapkan salam kepada seluruh adik-adik mahasiswa, kemudian kawan-kawan pekerja, kemudian kawan-kawan serikat pekerja yang konsentrasi dalam menjaga dan mengawasi sistem ketenagakerjaan sehingga pekerja Indonesia sama-sama dapat kita selamatkan dari penzoliman dari siapapun. Telah berhadir sahabat teman saya Bang Saiful Asmi Hasibuan SHMH. Selamat malam Bang. Terima kasih malam ini sudah berhadir di studio kami, studio Harahap TV Channel. Ya, sambutan yang ala kadarnya Bang. Jadi harus maklum Bang kan. Oke. Kebetulan Bang Saiful Asmi ini adalah seorang akademisi juga di berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara, tentunya di mengajar ataupun memberikan pencerahan-pencerahan keilmuan terkait masalah hukum. Kemudian Bang Saiful Asmi Hasibuan ini yang akrab dipanggil oleh Bang Ipul, tapi bukan Bang Ipul yang satu lagi Bang ya, itu kan bahaya itu. Nah, ini Bang Ipul Hasibuan. Bang Ipul Hasibuan ini adalah seorang advokat yang sudah banyak bergerak di bidang gerakan-gerakan hukum, memiliki mengabdi di sebuah LBH yang saya rasa tidak perlu kita sebut namanya, tetapi sebelum tadi kita mulai acara ini, Bang Ipul telah menyatakan kepada kita bahwa insya Allah siap untuk membantu kawan-kawan pekerja yang mungkin ada masalah atau terkena penzoliman oleh para pihak manapun, ya maksudnya ya pihak-pihak mana yang menzolimi pekerja, Bang Ipul siap untuk mendampingi kawan-kawan pekerja dan gratis insya Allah Bang ya. Nah ini harus kita dengar, gratis. Jadi ini terjebak Abang nih bilang gratis nih, nanti kawan-kawan pekerja pada datang, jangan nggak bayar, tapi kan dia melalui LBH-nya kita Bang. Oke. Bang Ipul juga ini sebenarnya adalah seorang kandidat doktor dari Universitas Sumatera Utara, USU. Berapa hari lagi Bang? Kira-kira dokternya Bang? Selesai? Insya Allah akhir tahun ini. Akhir tahun ini, insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan bersama kawan-kawan. Bang Ipul sudah berkomitmen untuk dapat menjadi pejuang para pekerja di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sebelum akhir tahun 2020 ini dapat menyelesaikan doktornya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, Bang Ipul, ini langsung saja supaya jangan memperpanjang waktu karena memang Bang Ipul juga rumit untuk diundang. Kalau tidak salah sudah 2 minggu Bang saya kontak Abang, tapi waktunya terus terus padat Bang ya. Alhamdulillah, mungkin itu bagian dari rezeki karena memang hadir di TV channel ini, di Harahap TV channel ini hanya aqua yang bisa kita hanya minuman yang bisa kita siapkan Bang, karena ini semuanya akan menjadi ibadah bagi kita semua insya Allah. Bang Ipul, kita nanti akan membicarakan tentang khusus masalah penyelesaian sengketa hubungan industrial. Jadi di mana-mana banyak keluhan pekerja
di Indonesia ini bahwa mereka itu haknya tidak diselesaikan oleh pengusaha bang, yang harusnya bertanggung jawab misalnya. Walaupun memang di sana sini tadi kita cerita seperti yang abang sampaikan bahwa kadang-kadang ada juga pekerjaan nakal yang merugikan pengusaha bang ya. Tapi kebanyakan pekerjaannya yang dizolimi oleh pengusaha bang. Kita akan nanti menguak tentang bagaimana sistem beracara dalam penyelesaian hukum peradilan hubungan industrial, Bang. Tapi sebelum kita sampai ke sana, Bang, Ya. Saya mintakanlah dulu untuk sebagai pemanasan, Bang. Jadi biar agak panas sedikit, Bang. Jangan Jangan terlalu kaku. Kaku jadi dingin, Bang. Kalau AC kuat nih, jadi perlu pemanasan gitu, ya. Jadi di pemanasan ini saya minta ke Abang lah, karena Abang seorang advokat yang cukup berpengalaman yang saya tahu. Bagaimana sebenarnya Bang sistem beracara di Indonesia ini, Bang? Silakan. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Harhab TV Channel yang telah mengundang saya. Sekalipun dalam 2 minggu ini saya diundang, bukan berarti saya itu menyampaikan undangan, tetapi memang waktu yang memang tidak memungkinkan. Siap. Mungkin langsung saja saya untuk memaparkan dalam artian gambaran umum Ya. bagaimana lembaga peradilan Ya. penyelesaian hubungan industrial yang ada di Indonesia. Ini Bang, saya minta sebelum sampai ke sana Bang, pemanasannya itu gambaran umum tentang sistem beracara aja Bang, secara umum sebelum masuk ke hubungan industrial. Ya. Pada dasarnya lembaga peradilan yang ada di Indonesia ini berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu membawahi 4 bidang lembaga peradilan. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Keempat lembaga peradilan ini memiliki kekhususan dalam penanganan perkara secara tersendiri. Contohnya, peradilan umum atau yang lazim kita sebut dengan peradilan negeri. Dalam peradilan umum ini ada lembaga-lembaga peradilan khusus. Iya Bang. Ya. Nah, salah satu ada peradilan khusus Bang ya? Iya, salah satunya penyelesaian atau peradilan penyelesaian hubungan industrial. Ya. Peradilan penyelesaian hubungan industrial ini berada di bawah naungan peradilan umum. Oh iya Bang. Berarti peradilan hubungan industrial tidak berdiri sendiri Bang ya? Pada dasarnya, secara administratif dia berada di dalam peradilan umum, ya. Tetapi secara kekhususan dia ini telah berada di luar dari peradilan umum. Iya, paham saya Bang. Seperti itu. Ya. Kemudian dalam penyelesaian hubungan industrial ini ada beberapa tahap-tahapan. Ya. Seandainya ada sengketa. Ya. Sengketa kepentingan ataupun sengketa hak antara pekerja dengan buruh, tidak langsung ke pengadilan. Ada tahap-tahapan yang harus dilalui. Oh, jadi gini Bang, maaf Bang, saya potong sedikit. Maksud Abang, sebelum masuk ke PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial, ada tahap penyelesaian sebelumnya Bang ya? Ada tahapan. Jadi begini Bang, kenapa saya memanggil Abang, mengundang Abang kemari, supaya kawan-kawan pekerja itu sedikit paham lah Bang. Ya. Kalau bisa banyak paham Bang, banyak memahami maksudnya Bang. Jadi semisal Bang, langsung kita kasih contoh saja Bang, biar lebih konkret. Misalnya ada seorang pekerja dibayar gajinya oleh pengusaha di bawah UMR. Jadi Bang, kalau misalnya UMR Kota Medan saat ini itu 2.222.000 sekian. Jadi ada pelarangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membayar upah, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum. Kan begitu Bang? Ya. Ternyata si pengusaha itu membayar upah pekerjanya itu di bawah
UMR bang atau upah minimum. Berarti kan ada masalah. Iya, ada masalah. Ketika ada masalah, bagaimana si pekerja itu menyelesaikan permasalahan ini bang, mencari solusi. Apa kira-kira yang harus bisa dia kira-kira bisa dia lakukan? Kira-kira begitu bang. Apakah bisa langsung ke pengadilan hubungan industrial atau ada tahapan-tahapan lain bang? Silakan. Sesuai dengan anjuran Iya bang. dan amanat dari Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Iya bang. Tahapan pertama itu harus dilalui dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang lazim kita kenal dengan istilah Bipartit. Iya. Pada musyawarah ini, kedua belah pihak, baik itu pengusaha dan pekerja, itu harus sama-sama bermusyawarah. Ya. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat itu. Ya. Di saat tidak ada terjadi kesepakatan, kedua belah pihak atau salah satu pihak ini bisa mengajukan permasalahannya ke tripartit atau yang kita kenal ke lembaga Disnaker. Disnaker yang membidangi. Ya. Berarti bang, pertama kalau ada masalah harus selesaikan secara internal bang ya. Itulah namanya bipartit yang mungkin dia itu antara pekerja dengan pengusaha bang ya. Nggak selesai. Masuk pihak ketiga yang itu tadi sebagai tripartit bang ya. Oke, lanjut bang. Dalam tahap tripartit ini pada dasarnya ada dua cara. Dua cara melalui mediasi. Oh iya bang. Mediasi di sini pihak Disnaker atau lembaga yang berwenang untuk menangani ketenagakerjaan di tempat itu menjadi fasilitator. Fasilitator untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa itu. Si pekerja sama si pengusaha. Iya. Di saat ini tidak tercapai kesepakatan, tak selesai juga, kedua belah pihak atau salah satu pihak bisa langsung ke pengadilan hubungan industrial. Berarti bang, ada masalah oleh pekerja tidak bisa langsung ke pengadilan hubungan industrial bang ya, harus mengikuti dua tahapan yang tadi bang ya. Ada tahap-tahapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedikit menarik. Tahapan-tahapan yang abang sebut tadi, bipartit, kemudian tripartit, baru ke pengadilan, ini apa tidak sengaja diciptakan untuk mempersulit pekerja yang sedang mengalami masalah menurut abang? Sebenarnya tergantung pola pikir kita berpikir sih. Dari sudut mana kita melihatnya. Terkadang politis bang jawabannya. Terkadang iya. Ada suatu pihak mungkin yang sering itu yang lazim di kasus-kasus PHK. Pihak pekerja ini dia masih menginginkan untuk bekerja di sini. Seandainya kalau langsung ke proses PHK itu kan sudah terjadi gesekan, sudah hubungan antara pekerja dengan pengusaha itu sudah tidak harmonis. Sedangkan hati salah satu pihak itu masih menginginkan hubungan itu. Iya. Kayak pacaran juga ini bang. Nah, inilah yang diantisipasi oleh pemerintah. Iya. Supaya ada itikat baik. Iya. Itikat baik antara kedua belah pihak. Ya. Jangan sampai ada goresan itu dulu. Akan tetapi di saat goresan itu tidak bisa terhindarkan, ya mau tidak mau, ya jalan satu-satunya negara itu memberikan kepastian hukum melalui lembaga peradilan. Iya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah itu suatu metode untuk memperlama, ya tergantung dari sudut mana kita melihat. Seperti itu. Gawat nih bang, kalau tergantung nih bang kan. Oke bang, kalau memang abang menjawabnya itu tergantung orang yang melihat, ya kan, sama dengan makna tergantung sejauh mana mata memandang bang ya. Iya. Oke bang. Jadi begitu selesai bipartit, tidak clear. Tidak ditemukan solusi. Iya. Masuk ke tripartit difasilitasi oleh Disnaker. Tidak ada solusi. Iya. Barulah salah satu pihak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Bagaimana sistemnya itu, Bang? Sebenarnya sebelum masuk ke pengadilan hubungan industrial, ya, di fase kita itu mengajukan ke lembaga Disnaker atau lembaga yang berwenang untuk menangani ketenagakerjaan di daerah itu. Iya, Bang.
mereka itu memberikan opsi kepada para pihak. Apakah melalui konsiliasi atau melalui arbitrasi? Arbitrase, Bang. Arbitrasi. Apa konsiliasi itu, Bang? Konsiliasi itu pada dasarnya sama seperti mediasi. Iya. Media ada pihak ketiga yang memfasilitasi. Kan seperti itu. Hanya saja secara hukum konsiliasi ini regulasi dan tata cara itu telah ditentukan oleh konselor. Nah, sedangkan konselornya, Bang, ya? Iya, pihak ketiga. Sedangkan di mediasi itu kan tergantung para pihak. Pihak ketiga di sini hanya memfasilitasi. Ya. Tata caranya itu tergantung kedua belah pihak seperti itu. Ya. Nah, jadi antara mediasi dan konsiliasi itu pada dasarnya suatu penyelesaian perkara non litigasi di luar pengadilan seperti itu. Kalau itu tidak tercapai, ya, jalan satu-satunya ke PHI. Akan tetapi seandainya itu tercapai musyawarah mufakat itu, para pihak itu melakukan adendum kerjasama. Jangan nggak paham aku nih, Bang. Tunggu dulu, Bang. Aku nggak kurang paham nih, Bang. Gawat nih. Bipartit. Ya. Tidak selesai. Tripartit tidak selesai. Ke pengadilan. Ke pengadilan. Pengadilan ini, itu di dalam pengadilan itu ada rekonsiliasi namanya. Ada teman-teman tadi. Dua cara tadi. Konsiliasi. Konsiliasi. Ya, Bang. Iya, konsiliasi itu di lembaga Disnaker. Oh, ke Disnaker lagi, Bang? Iya. Pengadilan mengarahkan para pihak ke Disnaker lagi? Seperti ini. Ini sudah agak panjang ceritanya. Kalau tidak tercapai, baik itu mediasi, konsiliasi, mereka itu bisa mengajukan ke pengadilan perselisihan hubungan industrial. Sampai di pengadilan hubungan industrial, pada dasarnya itu hanya meneruskan anjuran yang diberikan oleh pihak Disnaker itu atau lembaga yang berwenang itu. Selamatkan pekerja Indonesia.